Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat, dan kita terus berdoa semoga keadaan segera membaik supaya kita dapat bertemu dan belajar bersama kembali di sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini di pelajaran PAI kita akan belajar di bab yang baru, yaitu bab ketiga atau pelajaran ketiga, yaitu tentang aku anak soleh. Kita akan mempelajari tentang perilaku anak soleh. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita tengadahkan kedua tangan kita untuk berdoa sebelum belajar. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang aku anak soleh. Nah, pelajaran kali ini, bab ketiga ini ada juga di buku paket halaman buku paket PAI halaman 23 atau halaman 24 sekitar sana ya. Karena edisi revisinya bukunya beda-beda ya. Yang Pak Bude pegang yaitu 2016, yang kalian pegang kalau nggak salah 2017. Jadi nggak beda lah, halaman 23 atau 24 ya. Isinya sama tapi beda halaman saja ya. Selanjutnya kita akan membahas perilaku anak soleh. Apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu perilaku jujur. Yang kedua perilaku amanah. Amanah itu orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang terakhir, santun dan menghargai teman. Keempat perilaku ini kita akan bahas satu persatu ya. Perilaku yang pertama yaitu jujur. Jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jujur? Jujur adalah perilaku yang tulus dan lurus hatinya, tidak bohong dan tidak curang. Nah, sering kita mengenal jujur itu hanya di perkataan, padahal jujur itu tidak hanya perkataan, tapi perilaku atau perbuatan juga harus jujur. Nah, jujur itu berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, itu ya. Itu jujur ya, tidak curang, tidak bohong. Nah, itu jujur. Contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yaitu diantaranya adalah yang pertama, mengerjakan tugas dengan jujur. Pak Budi, Pak Apip, dan wali kelas yang lain, Pak Yosep, sering memberikan tugas. Nah, kerjakanlah tugas itu dengan jujur, dikerjakan oleh sendiri, dengan kemampuan kamu sendiri. Nah, itu adalah jujur. Tidak mengerjakan tugas dikerjakan oleh ayah, oleh ibu, tidak ya. Tapi kerjakanlah dengan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Yang kedua contohnya itu tidak mencontek ketika ulangan. Nah, ini juga jujur. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi atau melaksanakan UTS ya. Nah, apalagi tuh UTS-nya masih online ya. Jadi yang ngawas itu bukan guru ya. Gurunya tidak mengawas secara langsung, tapi yang mengawasi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, ketika kita ulangan, kerjakan oleh sendiri dengan kemampuan sendiri, tidak mencontek ya. Apalagi sebentar lagi UTS. Silahkan berperilaku jujur ketika ulangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu jujur ketika menggunakan uang. Seringkali kalian disuruh oleh orang tua untuk membeli sesuatu. Nah, kembaliannya harus jujur nih, berapa nih kembalian uangnya. Nah, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi perilaku jujur yang lainnya yang bisa kalian juga cari ya, apa contoh yang lain gitu ya. Berperilaku jujur merupakan perilaku yang disenangi oleh Allah dan semua orang ya. Tentu ya, jujur itu adalah perilaku yang disenangi oleh Allah, karena Allah tahu jujur itu perilaku yang baik. Orang lain pun akan suka, akan senang dengan kita karena kita berperilaku jujur. Jadi berperilakulah jujur kepada semua orang ya. Selanjutnya yang kedua, perilaku yang kedua yaitu amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya adalah dapat dipercaya. Di buku paket dijelaskan ada cerita Nabi Muhammad dulunya mendapat gelar Al-Amin, yang artinya juga sama, dapat dipercaya. Jadi amanah ini adalah perilaku Rasulullah SAW, dapat dipercaya. Contoh perilaku amanah yaitu yang pertama, rajin belajar. Nah, ini juga contoh amanah. Karena apa? Orang tua tuh kita disekolahkan, dipercaya gitu, harus
belajar. Nah, ini rajin belajar merupakan contoh perilaku dari amanah kita dari orang tua nih. Ya. Selanjutnya yang kedua, menjaga nama baik orang tua, guru, dan sekolah. Wah, ini amanahnya nih besar nih ya. Menjaga nama baik. Artinya kita harus selalu berperilaku baik supaya nama baik orang tua, guru, dan sekolah tidak tercoreng. Contoh, ketika kamu atau ada sebagian dari kamu, teman kamu berkata jorok atau kasar, nanti orang akan bertanya, ini siapa sih orang tuanya? Siapa sih gurunya? Dia sekolahnya dari mana? Nah, maka nama baik orang tua, guru, dan sekolah akan jelek. Beda cerita dengan teman kalian atau kalian yang berperilaku baik, suka azan di masjid. Ini suara siapa ya? Siapa ya ini orang tuanya? Siapa gurunya? Dia sekolah di mana? Nah, kan jadi nama baiknya terjaga oleh kalian. Itu ya, menjaga nama baik orang tua, guru, dan sekolah dengan berperilaku baik. Selanjutnya mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu juga sama ya. Itu adalah amanat. Contohnya dari Pak Budi. Kerjakan buku paket halaman 25. Nah, dikerjakan di rumah. Nah, itu merupakan amanat dari Pak Budi yang kalian harus kerjakan. Nah, gitu ya. Itu merupakan salah satu atau sebagian contoh perilaku amanah, dan masih banyak ya contoh perilaku amanah. Dengan berperilaku amanah, kita akan dipercaya oleh semua orang. Sangat penting ya dipercaya oleh semua orang. Mengingkari amanah orang lain, maka kita akan tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Jadi kita harus berperilaku amanah. Selanjutnya, yang ketiga, perilaku anak soleh, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Contoh perilakunya yaitu yang pertama, patuh dan taat ketika dinasihati. Otomatis ya, orang tua dan guru sering menasihati kalian harus patuh dan taat selama nasihat itu dalam hal kebaikan. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Orang tua dan guru berharap anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan yang pintar. Nah, dengan rajin sholat dan belajar itu sudah kita laksanakan apa harapan orang tua dan guru. Yang ketiga, membantu di rumah sesuai kemampuan. Nah, kalian di rumah melihat orang tua atau mamah lagi sapu-sapu, kalian bantu menyapu, kalian bantu mencuci piring, yang kalian bisa saja. Itu merupakan menghormati orang tua ya. Kalau di sekolah, kalian membantu membersihkan kelas atau membantu membawa buku dari bapak ibu guru. Nah, itu juga sudah membantu dengan kemampuan kalian. Nah, selalu ingat dan mendoakannya. Ini ada doa untuk orang tua. Kalian sudah hafal insyaallah ya semuanya. Kita baca bareng-bareng. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini doa yang harus kalian baca minimal ketika setelah sholat 5 waktu, supaya kita semua menjadi anak-anak yang soleh. Itu harapan orang tua dan semua guru ya. Nah, itu contoh perilaku dari hormat dan patuh kepada orang tua. Silahkan hormati orang tua, hormati gurumu, dan patuhlah kepada apa yang dia nasihati, dia berikan untuk kalian semua, karena itu adalah sebuah kebaikan. Selanjutnya, perilaku yang terakhir yang akan kita bahas yaitu santun dan menghargai teman. Apa itu santun? Santun artinya halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Nah, ini halus budi. Halus budi, baik bahasanya tidak kasar, sopan ketika bertemu. Nah, itu santun ya. Terus apa kalau menghargai? Menghargai artinya menghormati atau memandang penting orang lain. Nah, itu menghargai. Beda ya pengertiannya. Nah, contoh perilakunya apa dari santun dan menghargai teman ini? Yang pertama, mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri ya. Mengucapkan salam ketika kita bertemu dengan teman, bukan hai, halo, bukan, tapi ucapkan. Kenapa? Karena salam itu mendoakan ya. Salam. Selalu memperhatikan maksudnya yaitu ketika dia bicara diperhatikan, dihargai. Bermuka manis, nah tidak bermuka manis itu berseri-seri ya. Tidak baut, tidak cekuem ya, itu bermuka manis.
Selanjutnya, berteman tidak pilih kasih. Kalian tidak boleh memilih-milih teman. Si ini mah udah orang miskin, jauhi aja. Enggak, aku mau berteman dengan orang kaya saja. Enggak, tidak boleh. Silahkan kalian jangan pilih kasih, pilih teman. Tidak boleh, kecuali kalau temannya ketika berperilaku tidak baik pada kita atau berbahasanya kurang baik. Nah, kita boleh sedikit memberikan tidak terlalu dekat, supaya kita tidak terbawa oleh teman kita yang berbahaya. Selanjutnya yang ketiga, berbicara dengan lembut dan tenang. Nah, ini silahkan biasakan ya, ketika berteman biasakan gunakan bahasa yang baik ya, karena banyak Pak Budi mendengar ada bahasa dengan teman itu bahasanya kasar-kasar. Jadi silahkan hargailah teman itu dengan bahasa-bahasa yang baik. Dengan berperilaku santun dan menghargai teman, kita akan disukai dan dihargai oleh semua teman yang kita miliki. Ketika kita baik terhadap orang lain, maka orang lain pun akan baik kepada kita semua. Itu adalah contoh pengertian dan manfaat ketika kita berperilaku menjadi anak yang soleh. Itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, materi yang Bapak Budi barusan bahas kalian bisa lihat di buku paket PAI, ada di bab ketiga atau pelajaran ketiga, yaitu tentang Aku Anak Soleh. Di sana juga lengkap, dan bisa juga Pak Budi hanya menjelaskan secara ringkas saja. Secara lengkapnya ada di buku paket ya. Selalu berperilaku dengan baik. Apa yang tadi Bapak sampaikan semoga bermanfaat, semoga bisa dilaksanakan. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.